juga sendiri habis dari lihat kelas meeting sih Kak. Oh, lihat kelas meeting. Hari ini ada kelas meeting ya? Kelas meetingnya apa? Kelas meetingnya sih futsal sama game ekspor sih. Ini tadi kita ada futsal. Oke, karena mungkin kalian bertanya-tanya ya kenapa kalian kita dipanggil ke sini. Nah, kalian dipanggil ke sini karena kemarin kan ada laporan terkait mungkin kalian ada permasalahan yang sama mengenai pilihan lanjut studi seperti itu. Nah, karena kalian memiliki permasalahan yang sama, maka saya ingin melakukan konseling kelompok di mana dengan permasalahan kalian yang sama ini kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang kalian hadapi ini secara bersama-sama gitu ya. Mungkin kalian bisa melihat bagaimana teman Anda menyelesaikan masalah dan kalian juga mungkin kedepannya bisa menyelesaikan masalah yang sama seperti itu ya. Nah, mungkin jadi kalian apakah sudah saling mengenal? Kita beda jurusan juga. Oke, beda jurusan. Mungkin supaya bisa saling mengenal dan saling akrab biar nyaman untuk berbicara nantinya, kalian bisa untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nah, untuk memperkenalkan dirinya ini nanti tidak hanya menyebutkan nama dan kelasnya saja yang mungkin ditambah dengan hobi dari masing-masing kalian. Nah, misal dari teman yang pertama menyebutkan nama, kelas dan hobinya, nanti teman yang kedua menyebutkan nama, kelas dan hobi dari teman yang sebelumnya dan lanjut untuk menyebutkan nama kelas dan hobi dari dirinya sendiri seperti itu. Begitu pun juga dengan teman selanjutnya seperti itu ya. Sudah dipahami? Sudah. Oke, bisa dimulai dari mana? Izin memperkenalkan diri Kak. Saya Nazwa dari kelas 12 IPS 6. Hobi saya membaca. Oke. Teman tadi kan perkenalan yang namanya Nazwa, kelas 12 IPS 6, hobi membaca. Kalau dari saya, nama saya Nadia Fabiani. Saya dari kelas IPS 6. Hobi saya juga membaca sama menggambar. Oke, baik. Tadi yang pertama dengan nama Naswa dan dia dari kelas IPS 6 dan memiliki hobi membaca, dan teman saya yang kedua tadi yang perkenalan nama Nadia Suci, dia duduk di kelas 12 IPS 6 juga dan memiliki hobi yang sama. Oke, untuk saya sendiri, saya namanya Rindu dan saya duduk di kelas 12 2 dan saya memiliki hobi memasak dan membaca. Oke, jadi ini tadi namanya Naswa, Najila, namanya Ibu. Di sini kita sudah saling mengenal ya. Nah, oke, di sini kita akan kalian sudah dengan permasalahan yang sama ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail gimana masalah yang sedang kalian hadapi, mulai dari siapa dulu nih mau Saya boleh Kak? Oke. Jadi sekarang ini saya lagi bingung soal lanjut perkuliahan, mau kuliah di mana dan jurusan apa, karena benar-benar punya dikit banget. Cuma itu sih Kak. Oke, kalau dari Nadia? Ya kalau dari saya sendiri sih hampir sama ya Kak, sama masalahnya Naswa. Tapi kalau saya itu lebih ke arah dari orang tua juga Kak, dari perekonomian keluarga, terus juga saya juga bingung jurusan gitu. Kalau dari diri? Kalau untuk saya sendiri tuh kayak bingung juga nentuin prodi yang akan aku pilih nantinya, karena kan lihat gimana persaingan prospek kerja nantinya itu kan semakin luas dan itu kayak aku tuh ternyata di prodi ini gitu. Jadi di sini kalian sama-sama bingung yang mau melanjutkan kemana dengan jurusan apa seperti itu ya. Oke, mungkin di sini kita lanjut untuk memberikan skala. Nah, di masalah kalian ini di skala berapa? Dari skala 1 itu yang paling rendah dan skala 10 itu yang paling berat seperti itu ya. Ini kalian bisa menuliskan di kertas ini. Nanti akan saya lihat ya mana skala yang paling tinggi dan itu masalah yang akan dibahas lebih dahulu seperti itu. Kemudian mungkin
Dari dulu. Oh ini mana? Oh ini mana? Ini 5, ini 3. Berarti yang terberat itu tadi ada Windy sama Nadia. Terus mana yang mau menceritakan terlebih dahulu? Ini kan dari kita sama ya, kalau sama. Ini dari saya dulu aja ya, Pak. Oke, mungkin dari Nadia ya. Ya. Oke, nah untuk Nadia bisa diceritakan mungkin lebih spesifik lagi ya dengan masalah yang sedang dihadapi. Iya, kan saya kan juga udah kelas 12 ya Kak. Terus dari orang tua itu juga kayak tanya-tanya terus, gak cuma orang tua sih Kak, sebenarnya banyak yang tanya mau kuliah di mana, harus jurusan apa gitu. Tapi kalau diri saya sendiri kan juga masih bingung kan Kak. Mau lanjut di mana, jurusan prodi apa, takutnya kan juga salah sama jurusannya gitu. Tapi kalau dari orang tua itu menyarankan gimana? Nah, kalau dari orang tua sendiri itu kayak malah lebih membingungkan gitu Kak. Kenapa membingungkannya itu kayak orang tua itu udah kalau harus ke sini. Terus kadang itu kayak saya disuruh kemana toh gitu. Kemana aja saya dituruti gitu. Tapi kadang itu apa mau jadi polisi aja atau kadang mau jadi perawat gitu. Tapi kan saya jadi bingung kan Kak, mau kemana. Terus orang tua kan juga mikirnya buat jangan jauh-jauh, yang deket-deket aja gitu. Oke, jadi mungkin di suatu waktu itu orang tuanya membebaskan mau kemana, tapi di suatu waktu juga orang tua pengen kalau Mbak Nadia ini di eh, dekat saja gitu ya, nggak Kayak jauh-jauh lebih di dari wilayah rumah. sini. Oke, baik. Eh, Mungkin kalau ada pertanyaan gimana? Mungkin kalau dari saya kita masih saran mungkin bisa untuk dia dari sekarang itu kayak nyariin kira-kira nanti ke depannya tuh pengen kerja apa gitu kan. Kalau misalnya kamu nanti pengen mantep atau passion kamu itu nanti pengen kerja di mana, nah itu nanti bisa buat acuan kamu untuk ambil ke apa nih, atau milih ke militer seperti tadi yang disebutin kayak ke polisi, atau nanti pengen kerja yang sipil seperti itu. Oke, baik. Nah, mungkin dari Nadia sendiri pengennya itu masuk kemana kira-kira? Ada keinginan nggak? Aku kan masuk ke sini. Kalau diri saya sendiri sih kayak banyak perannya Kak. Kayak kadang itu di waktu suatu waktu gitu Kak, saya tuh kayak pengen banget jadi poluan lah, ikut ke militer gitu. Tapi kadang juga kan mikir ya Kak, saya sebenarnya kan juga lunas, pasti juga susah. Terus kayak bingung juga kita sebenarnya kalau saya sendiri kayak nanti saya jadi apa gitu. Sebenarnya kan saya pengennya kerja Kak, tapi orang tua pengennya kuliah. Oh, jadi pengennya Nadia ini kerja saja nggak kuliah seperti itu. Tadinya sih gitu ya Kak, tapi karena orang tua pengen gitu, jadi mungkin nanti akhirnya ya saya kuliah tapi sambil bekerja gitu. Jadi sampingan. Nah, kalau dari diri Nadia sendiri, mungkin pengen nggak aku kuliah di luar atau mungkin aku harus di wilayah ini aja, maksudnya di daerahku saja. Kalau keinginan sih sebenarnya pengen keluar, tapi kalau keluar itu saya juga masih bingung Kak, mau ke mana. Kalau bisa kan yang ke negeri gitu kan. Ya, Terus ya gimana ya, bingung Kak saya. masih bingung. Iya. Nah, mungkin dari konsen lokal ini kita akan menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik WDEP. Nah, apa WDEP? WDEP itu sebenarnya singkatan ya. Nah, dari bahasa Inggris W itu ada one, D-nya itu do, dan E-nya evaluation, dan P-nya planning. Nah, dari one itu nanti apa keinginan dari Nadia ini. Jadi apa yang diinginkan dari Nadia terkait permasalahan yang sedang dihadapi ini. Nah, untuk do-nya, do itu apa yang sudah dilakukan Nadia terkait dari keinginan yang sedang diinginkan oleh Nadia ini sudah dilakukan apa gitu kan. Nah, untuk E-nya evaluation, nah dari yang sudah dilakukan Nadia ini
tadi itu berhasil nggak gitu kan, dievaluasikan sudah berhasil belum. Nah misal belum berhasil, nah itu nanti ada planning. Nah dari planning itu ada rencana apa yang ingin dilakukan Nadia untuk bagaimana Nadia ini bisa mewujudkan dari keinginan Nadia tadi seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Bisa. Nah, untuk sekarang saya ingin bertanya, apa sih keinginan dari Nadia ini terkait masalah Nadia yang sedang dialami? Kalau kan yang pastinya pengennya solusinya ya kak. Nah, kayak gimana sih kak saya nemu titik terangnya gitu, atau saya ngikut keinginan orang tua saya yang di wilayah ini biar nggak jauh gitu atau gimana gitu. Jadi keinginan Nadia ini ingin bagaimana keputusan di akhir gitu ya, maksudnya Nadia ini mau gimana, nantinya mau berjalan kemana, mau memutuskan di mana seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman ada pendapat atau mungkin saran gimana dari keinginan Nadia ini seperti apa? Saya mau ngasih saran kak, karena hidup ini kan cuma sekali dan hidupnya Nadia itu cuma hidupnya Nadia sendiri. Iya. Jadi kalau emang Nadia pengen sesuatu, itu kalau mewujudkan keinginannya yang punyanya Nadia dan nggak menuruti orang tua, itu menurutku nggak apa-apa sih kak. Jadi kalau menurut dari Najwa ini menuruti dari Diri keinginan sendiri. dari diri Nadia sendiri seperti itu. Mungkin dari Rindu ada bagaimana sih seharusnya Nadia ini, atau mungkin ada pengalaman lain terkait keinginan dari Nadia ini? Ini tadi kan permasalahannya tadi masih stuck mau pengen ke luar atau di sekitarnya aja ya. Jadi mungkin untuk saran saya sih bisa cari-cari dulu dari prospek kalau kamu tuh di sini tuh kedepannya nantinya bakalan membuka peluang besar atau enggak, karena dari rekomen untuk yang udah aku lihat info-info nih ya kan dari tempat studi kita itu tentunya bakalan menentukan kita itu nantinya akan membawa kemana, dan juga dari peran-peran alumni juga itu nanti membawa kita untuk prospek kerjanya itu di mana gitu. Jadi mungkin dia bisa memikirkan kalaupun di areanya itu saja juga udah baik ya boleh belajar, tetapi kalau pengen meningkatkan dia nanti prospek kerjanya supaya luas atau gimana ya boleh saja dibuat seperti itu. Jadi tergantung dari keinginan Nadia itu seperti apa harusnya. Oke, dari Nadia gimana, dari teman-teman kan tadi udah memberikan saran ya. Nah itu gimana? Gimana ya kak? Sebenarnya kan bukan cuma itu aja kan. Saya juga kalau bisa di luar kan pastinya kalau biaya hidup di luar kan pasti lebih mahal ya kak daripada hidup di sini. Terus belum lagi kalau untuk uang saku bulanan atau buat kita pastinya kan nanti ngekos ya kak kalau jauh-jauh. Nah itu kan saya juga mikir kayak kuliah yang mungkin di luar wilayah ini kan biayanya masih mahal. Terus buat uang kuliahnya aja juga pasti mahal juga ya kak. Itu saya juga ngomong sama perekonomian keluarga juga kak. Soalnya kan mohon maaf ya kak, keluarga saya kan tidak terlalu mampu kalau buat kayak gitu. Ya berarti Nadia ini juga mempertimbangkan dari ekonomi keluarga seperti itu. Iya. Di sisi lain Nadia ini ingin juga untuk memiliki apa ya, kayak melanjutkan studi dengan keinginan Nadia, tapi di sisi lain Nadia juga mempertimbangkan ekonomi keluarga. Iya. Dari keinginan Nadia tadi kan ingin memiliki keputusan di mana Nadia ingin lanjut setelah keluar dari SMA ini. Nah, apa yang sudah dari dulu yang dilakukan dari Nadia? Nah, apa yang sudah Nadia lakukan terkait dari keinginan Nadia yang ingin memutuskan untuk aku nanti setelah dari SMA mau kemana? Apa yang sudah dilakukan? Kalau dari saya sendiri sih lebih kayak masih cari-cari infonya dulu ya kak. Kayak dari info nih yang menurut saya ada
prodi yang saya pengen gitu. Tapi dari hal itu juga gimana ya Kak, masih lebih baik kayak di sini aja lah Kak, ngikut orang tua gitu daripada nanti saya mau Oke, jadi nanti di sini juga mencari info-info ya seperti itu mana kuliah mana, mau dipilih kuliah mana, mungkin ada jurusan apa seperti itu. Tapi Nadia juga pengen untuk tetap di sini dengan keinginan orang tua yang ingin ada di daerah sini saja, seperti itu yang dekat-dekat saja. Oke, itu dari yang udah dilakukan Nadia ya. Nah mungkin dari teman-teman ada yang gimana ya, mungkin memberikan pendapat atau pengalaman, mungkin ada hal yang sama seperti Nadia sudah mencari informasi atau mungkin dari orang tua juga menginginkan itu dekat-dekat saja, sebenarnya ada pengalaman. Kemudian kalau saya sendiri itu sebenarnya kalau untuk izin orang tua saya sudah melakukan ini kayak udah bicara gitu sama orang tua, gimana kalau saya ini nantinya banyak kuliah, terus orang tua pun mempersilahkan seperti itu. Jadi tetapi mungkin takutnya karena pengalaman sebelumnya gitu ya, saya udah pengen mantep nih, pengen daftar di situ, tapi orang tua tiba-tiba berubah seperti itu yang aku takutin alami gitu ya. Dan juga untuk pemilihan prodi sih Kak, karena aku tuh pengen ke prodi ini, terus tiba-tiba itu takutnya kayak aku pengen ke ini juga seperti itu. Masih punya Iya, iya. tapi orang tua membebaskan atau mungkin sama seperti Nadia tadi harus di sini nggak boleh keluar. Kalau untuk membebaskan sih sebenarnya boleh-boleh aja asalkan masih dalam jangkauan gitu lah, nggak yang Masih bisa dijangkau. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi keinginan dari Nadia, yaitu ingin bagaimana untuk memutuskan nanti keputusan di akhir mau gimana setelah lulus dari SMA dan untuk apa yang sudah dilakukan. Nadia tadi sudah melakukan untuk mencari informasi terkait jurusan atau mungkin perguruan tinggi mana yang mungkin diinginkan seperti itu. Tapi Nadia juga masih memberatkan dengan keinginan orang tua yang ingin Nadia ini di dekat-dekat rumah saja, masih bisa dekat dengan orang tua seperti itu, masih di daerah yang sama. Nah, dari hal tersebut, kedua hal tersebut mungkin ada evaluasi nih. Nah di evaluasi ini terkait apa yang sudah dilakukan Nadia ini, bagaimana evaluasi dari diri Nadia, apakah itu sudah mungkin bisa memutuskan dari keinginan Nadia terkait hal yang sudah dilakukan tadi. kalau dari hal itu sih kayaknya lebih baik saya ikut gini ya Kak, kayak lebih ikut saran dari orang tua aja gitu. Jadi mungkin ya akhir-akhirnya saya akan tetap di sini gitu. Mungkin kan nanti kan saya sambil kerja kan Kak, ya saya kuliahnya sambil kerja gitu buat kayak gimana ya, bantu lah gitu. Iya, kayak membantu buat keseharian saya aja. Tapi orang tua setuju nggak, maksudnya misal kamu sambilan dia kerja sambil kuliah gitu, orang tua setuju nggak ya ngisinya atau tidak? Ini sih Kak, soalnya kan sebenarnya kuliahnya di wilayah sini itu kan mau ikut sama saudara saya, disuruh bantu saudara saya itu kan punya kayak toko gitu Kak, disuruh membantu di situ. Mungkin kalau nggak membantu di situ saya juga cari kerja yang lain itu diberikan. Berarti diberikan. Nah dari diri dia sendiri ya, apakah Nadia ini nanti bisa untuk membagi waktu antara kerja dan kuliah dengan banyak aktivitas kuliah? Kalau itu saya usahakan bisa, terus juga nanti mungkin saya sendiri cari pekerjaan yang tidak terlalu berat Kak, yang biasanya kan kalau anak kuliah kan juga banyak kan Kak yang kerja sambil kuliah gitu. Tentunya nggak berat-berat banget yang tidak selalu sehari gitu. Kuliah kan juga tidak dari pagi sampai sore kan Kak, ada waktu
tergantung kita ambilnya. Ya. Jadi kalau misal berarti nanti jadwalnya untuk kerja itu menyesuaikan jadwal kuliah seperti itu. Mungkin iya kak, kayak atau ambil gimana ya kak, bukan yang mingguan atau bulanan kak, kayak kerja sampingan yang mudah-mudah, kayak cuman misal butuh untuk menjaga toko sehari atau 2 hari gitu. Kalau misal ada yang tetap ya bisa, tapi juga kita timbang-timbang sama waktu kuliahnya juga biar tidak mengganggu, biar fokus, bisa fokus kerja kuliah. Utama yang mana nih kira-kira, dari kuliah atau mungkin kerja yang bakal dijalani? Yang pastinya sih kuliah ya kak, soalnya kan kalau kuliah itu ya pastinya bakal nentuin juga kan kak. Kalau kerja itu cuma buat sampingan biaya aja, kayak buat mengisi waktunya juga. Berarti pas di sela-sela libur kuliah Nadia mengisi waktu dengan kerja sampingan seperti itu. Iya. Dan ketika kuliah Nadia lanjut kuliah, ketika libur Nadia bekerja sampingan untuk agar supaya membantu keluarga seperti itu. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Oke, mungkin dari teman-teman dengan evaluasi dari Nadia ini tadi, keinginan dari Nadia untuk memutuskan dia kuliah sambil bekerja ini tadi, mungkin ada saran juga dari teman-teman gimana baiknya Nadia ini. Mungkin ada tambahan, harusnya Nadia seperti ini, harusnya Nadia seperti ini. Mungkin dari saya, kita kan belum tahu ya kedepannya gimana, karena waktu lihat-lihat info tuh kayak kadang itu ada yang juga ikut kuliah tapi juga bekerja tuh, sebagian orang ada yang keteteran, tapi itu kan tergantung dari diri sendiri bisa utamanya yang mana. Mungkin dari Nadia kalau pengennya kuliah sambil bekerja, mungkin dia bisa untuk memfokuskan untuk studi di kuliahnya saja, atau mungkin dia mengurangi hal-hal di luar kegiatan kuliah seperti itu. Kayak mungkin kan ada nih yang kakak-kakak juga yang ikut UKM atau kegiatan yang lain seperti itu, mungkin ada bisa membatasi atau digantinya dengan bekerja dan mengeksplor dunia luar juga mungkin seperti itu. Ya, saran dari ini tadi, Nadia kalau memang ingin bekerja itu kuliah tapi sambil bekerja itu Nadia bisa mengurangi dari aktivitas organisasi di kampus seperti itu, supaya nanti tidak tidak repot, tidak sibuk, bahkan masih bisa untuk membagi tugas antara kuliah dan juga bekerja seperti itu. Mungkin saran dari Ibu apakah bisa diterima oleh Nadia? Bisa kak, juga membantu. Itu tadi ada evaluasi dari Nadia dan juga ada masukan dari Ibu. Nah, mungkin ada planning ke depannya, karena Nadia tadi kan sudah memutuskan untuk aku mau kuliah sambil bekerja. Nah, mungkin planning yang rencana yang mungkin akan dilakukan Nadia ke depannya apa ini yang bisa dilakukan Nadia mulai dari sekarang untuk gimana ya bisa mewujudkan dari keinginan Nadia tadi. Mungkin kalau sekarang ini kayak saya kan masih agak susah untuk membagi waktu ya kak. Mungkin dari sekarang saya buat belajar terbiasa buat membagi waktu ini harus gimana ya kak, tepat gitu. Untuk membagi waktunya itu sendiri gimana caranya Nadia membagi waktu, atau mungkin ada membuat daftar khusus untuk bagaimana Nadia ini nanti aku harus ngapain di jam segini, atau mungkin Nadia bisa lebih spesifik lah untuk mengatur waktu itu seperti apa? Mungkin kalau saya sendiri bikin jadwal juga kak, kayak ini kan waktu saya kuliah misalnya itu saya harus fokuskan di itu, kayak kalau ada misal kayak dari masyarakat, nah kayak
kayak butuh saya buat ini tapi saya ada saya lagi kegiatan kuliah gitu kayak saya tolak dulu gitu, kayak harus difokuskan, kayak berani menolak gitu. Jadi lebih fokus ke masalah kuliah dulu seperti itu ya. Iya. Oke, baik. Mungkin dari planning dari Nadia seperti itu. Nah, ada tambahan dari teman-teman gimana? Tadi kan dari planning Nadia tadi sudah membuat jadwal dan mengesampingkan masalah lain dan lebih fokus ke kuliah. Namun ada saran lain dari teman-teman supaya Nadia ini bisa mewujudkan keinginan yang Nadia sampaikan. Mungkin sarannya sih ini Pak, kayak dia mulai sekarang kayak mulai mencicil kira-kira kalau nantinya dia mau ngambil jurusan ini udah fix mau ngambil itu, nanti dia mempelajari apa, terus menekuni apa, dan juga mulai kayak menyicil nantinya kalau udah masuk kuliah dia harus ngapain aja, terus apa aja yang dipersiapkan, dan juga mulai membagi waktu jadi bisa mengesampingkan di mana kebutuhan waktu yang mendesak atau gimana, dan itu nantinya gimana dia cara menyikapinya seperti itu. Oke, jadi saran dari Ibu tadi seperti itu ya, dia bisa membagi waktu supaya nantinya tidak repot, tidak ribet dengan aku harus ngerjain mana dulu, aku harus menyelesaikan yang mana dulu seperti itu. Nah, apakah dari Nadia sendiri itu sudah cukup untuk untuk mewujudkan dari keinginan Nadia? Mungkin kalau dari sekarang cukup dulu Kak, soalnya pastinya kan kalau hal kayak gitu datangnya itu tiba-tiba ya Kak, Oke, nanti kalau langsung langsung ingin yang dekat-dekat itu tidak ingin mencoba untuk melakukan, kan sekarang ada yang tanpa tes terus masuk dengan tes seperti itu, apakah Nadia tidak ingin mencoba itu dulu? mungkin kalau itu tanya-tanya dulu ya Kak sama Rata, soalnya kan itu juga ikut izin dari mereka. Tapi ada keinginan juga. Tapi kalau itu tergantung juga sih Kak, kayak di yang tes atau tidak tes itu di univ mana sama prodi apa gitu. Ya biasanya kalau yang tanpa tes itu kan pakai nilai rapat itu ya, itu apakah ada teman-teman juga ini mungkin mencoba, aku mencoba dulu mau ikut yang tanpa tes mengandalkan nilai rapat terlebih dahulu, apakah ada Ini sih Kak, keinginan ada? Untuk dari pengalaman Mbak Naswa ini tadi, apakah sama dengan Mbak Nadia yang tidak diperbolehkan orang tua, atau mungkin orang tua malah membebaskan mau Mbak Nadia ini di mana saja? membebaskan Kak, tapi kayak dilarang gitu Kak. Nah, itu gimana maksudnya? Membebaskan tapi dilarang. Nah, itu dilarangnya itu dalam hal apa? Kak, saya ini agak nyeleneh ya. Iya. Saya pengen ke univ ini, tapi karena masalah ekonomi ya pasti orang tua melarang, nggak bisa ke sana karena kejauhan, atau mungkin takut anaknya nggak sengaja join pergaulan bebas. Oke, itu orang tuanya was-was gitu ya. Iya. Takut, tapi sebenarnya boleh, cuma karena terhalang oleh takut itu tadi jadi Naswa jadi kayak bingung gitu, mempertimbangkan juga seperti itu. Ya masih bingung soal jurusan sama univ ya gitu juga sih Kak. Tapi sudah pernah mencari info belum? Sudah Kak. Itu mau kira-kira mau di negeri dulu atau mau udahlah aku mau di sini aja gitu? Untuk orang tua karena was-was tadi Kak, saya disuruh di sekitar sini aja di lokal. Ya tapi aslinya pengen ke luar Pacitan sih. Pengen mau kemana kira-kira? UM Kak. Oh gitu. Kalau dari diri sendiri yang gimana? Mungkin kalau dari saya sendiri kan karena waktu juga udah membolehkan, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana kalau saya udah di tahap mau ambil univ. Jadi kalau orang tua ingin sayanya tuh kayak dekat sama saudara saya sendiri seperti di Solo mungkin atau enggak di Jogja, dan
itu memperbolehkan. Tapi kalau saya sendiri kepinginnya tuh di area Jawa Timur aja. Orang tua tetap membebaskan. Ingin mencoba untuk daftar dulu tanpa tes di negeri, ada keinginan nggak? Tentunya pengen sih Kak, kayak jalur yang udah dideketin kan udah mau daftar yang jalur rapor. Terus mungkin nanti kalau semisal belum rezeki sih pengen nyoba di jalur tesnya sendiri. Oke, berarti dari teman-teman ini sebenarnya ada keinginan seperti itu ya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri itu mencoba untuk mencari peruntungan di dalam negeri dulu seperti itu. Mungkin ini tadi ada untuk permasalahan dari Nadia ini tadi terkait keinginan Nadia untuk bagaimana Nadia ini bisa memutuskan mau di mana, mau kuliah di mana dengan jurusan apa seperti itu. Dan untuk apa yang sudah dilakukan Nadia juga sudah mencari informasi terkait jurusan mana atau mungkin fakultas mana, fakultas apa dengan perguruan tinggi di mana seperti itu sudah mencari tahu. Tapi juga mempertimbangkan dari ekonomi keluarga dan keinginan keluarga yang ingin Nadia berada di lingkungan daerah Nadia seperti itu. Nah untuk evaluasinya mungkin Nadia tadi tetap ingin untuk dekat dengan orang tua seperti itu ya. Dan rencananya Nadia akan membagi waktu karena Nadia ingin kerja sambil kuliah. Jadi Nadia ingin bagaimana Nadia ini bisa membagi waktu antara kerja dan kuliah, tapi tetap fokus pada perkuliahan seperti itu ya. Oke. Untuk Nadia, apakah Nadia mungkin bisa gimana ya memberikan kesimpulan terkait dengan kesimpulan apa yang sudah didapatkan Nadia hari ini terkait masalah yang sudah dihadapi dari Nadia ini? Mungkin kalau dari saya sendiri ya Kak, itu mungkin di sini aja gitu ya. Mungkin yang sudah saya pertimbangkan di jauh-jauh hari juga, walaupun saya pengen ke univ ini tapi kan juga tidak mencukupi gitu ya Kak. Lebih di sini aja, terus saya juga biar bisa sering ketemu sama orang tua kan juga gak bisa kan Kak kalau jauh dari mereka. Ya benar, saya kuliah sambil kerja. Pastinya saya dari sekarang belajar membagi waktu lah buat itu. Itu kesimpulan dari Nadia. Mungkin hal yang sudah didapatkan Nadia hari ini seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mungkin begini Kak, dari diskusi ini mungkin kita bisa lebih tahu nanti ke depannya gimana, dan juga kita juga udah dapat saran-saran dari teman untuk nantinya ke depannya gimana dengan cara membagi waktu. Terus kita bisa untuk nyoba-nyoba tes masuk kuliah terlebih dahulu, itu nantinya lewat jalur apa aja. Juga kita bisa lebih menentukan dan juga bisa mempertimbangkan ke depannya itu gimana, karena waktu kita itu kan udah cepet banget nih, sebentar lagi juga lulus, dan kita itu juga udah dipaksa untuk berpikir nantinya tuh kita mantepnya di mana. Oke, tadi hal yang sudah didapatkan dari Rindu ya. Ini ada apa yang sudah didapatkan Naswa hari ini? Oke, diskusi kita hari ini seperti itu. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih Kak teman-teman karena solusinya benar-benar bagus. Dari diskusi tadi saya merasa agak tercerahkan sih, lebih tahu kalau kita punya keinginan kita bisa dapat itu, tapi dengan berusaha. Terus juga mungkin nanti saya minta info ke Rindu atau Nadia info yang dia dapat buat berdiskusi lebih lanjut, jadi saya lebih paham apa yang saya pengen dan lain-lain. Mungkin itu dari permasalahan Naswa yang sudah kita bahas hari ini ya. Dari teman-teman juga sudah memberikan saran untuk Nadia terkait bagaimana Nadia ini harus bagaimana untuk mewujudkan keinginan Nadia seperti itu. Nah untuk
mendiskusikan dari yang dipilih tadi permasalahan dari Nadia, bahwa Nadia ini bingung mau melanjutkan studi kemana dengan pertimbangan orang tua seperti itu ya. Orang tua yang menginginkan bahwa Nadia ini di dekat rumah saja, di daerah rumah saja begitu kuliahnya, dan juga Nadia ingin bekerja sambil kuliah sambil bekerja seperti itu. Nah, di sini Nadia juga sudah membuat planning bahwa dari sekarang Nadia juga akan membagi-bagi waktu bagaimana antara fokus kuliah dengan kerja seperti itu. Nah, mungkin dari permasalahan Nadia itu dicukupkan sampai di sini dulu. Mungkin kita akan bertemu di minggu depan di jam dan hari yang sama seperti itu. Apakah kalian bisa? Bisa Kak. Bisa. Nanti kita akan membahas permasalahan dari ini ya tadi, karena tadi di skalanya ada sama. Nah, dia dulu. Jadi kita akan membahas permasalahan dari bentuk selanjutnya seperti itu ya. Mungkin dari Nadia sendiri itu tadi cara untuk Nadia bisa memutuskan ya bagaimana Nadia ini mau memutuskan aku harus bagaimana untuk kedepannya. Nah, tidak hanya masalah terkait lanjut studi saja sebenarnya. Jadi ketika kalian ingin memiliki masalah, mungkin masalah apapun itu, jadi kalian harus melihat dulu apa sih yang aku inginkan seperti itu. Nah, dari keinginan kalian tadi, mungkin kalian aku harus melakukan apa untuk keinginanku ini seperti itu ya. Jadi mungkin dari keinginan yang sudah aku ini kalian juga harus bisa melakukan. Aku ini berarti aku harus melakukan ini supaya keinginanku terwujud seperti itu. Nah, dari keinginan yang apa yang sudah kalian lakukan ini tadi, mungkin kalian bisa mengevaluasi apa sih yang kurang dari yang sudah aku lakukan ini tadi. Nah, dari kekurangan evaluasi tadi, mungkin kalian juga bisa membuat planning, rencana yang mungkin akan dilakukan itu ke depannya, supaya keinginan tadi bisa terwujud dengan planning-planning yang sudah direncanakan seperti itu ya. Dan planning-planning itu nggak usah yang nggak usah yang tinggi-tinggi, yang dari yang sedang-sedang dulu saja, dari yang bisa untuk dilakukan dulu seperti itu, supaya nanti bisa terwujud sedikit demi sedikit dan nantinya keinginan itu bisa terwujud seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa juga mengimplementasikan teknik-teknik itu sendiri ya, karena mungkin ini tadi teman-teman juga karena masalahnya juga sama, Rindu maupun Naswa itu kan juga masalahnya hampir sama ya. Jadi